Apa hukum sholat di masjid yang ada kuburan di pekarangan masjid? Apakah boleh sholat di situ atau tidak? Kalau pekarangan yang dia maksud terpisah dengan tembok masjid, terpisah dengan bangunan masjid, maka hukum sholat di situ syah saja. Tapi kalau pekarangan yang dia maksud bagian dari masjid, bagian dari bangunan masjid, ini masjid ya, ada terasnya. Pekarangan itu teras, di situ ada kuburan bersambung dengan masjid. Ini tidak boleh. Karena itu sama dia dengan hukum sholat di kuburan. Apa kuburnya di depan, di samping, di belakang, apa di kiri, di kanan, di belakang, semuanya sama. Berdasarkan hadits-hadits yang telah kita baca. Rasulullah melaknat Yahudi dan Nasara, ilahnya apa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Kata orang Wahabi, sholat di masjid yang di depan, samping, belakang ada kuburan, dan di antara kuburan-kuburan dengan orang sholat itu ada dinding. Ada di dinding, sholatnya tidak sah. Sama dengan sholat langsung di depannya ada kuburan. Ya, ini gambaran di masjid. Ini teras, ya ada pekarangan masjid. Di depan pekarangan kosong ada kuburan, di depan kah, di samping, kanan, kiri, atau belakang. Maka hukumnya sama dengan sholat yang di depan atau di samping, di belakang ada kuburan tanpa ada hail, tanpa ada penghalang. Jelas ini jawaban seseorang yang tidak punya dasar. Padahal orang-orang Wahabi itu selalu mengklaim bahwa mereka selalu menjawab setiap masalah dengan Al-Quran, yang kedua dengan hadis, yang ketiga dengan apa? Qaul sahabat. Maka jawaban dia tadi itu menyamakan sholat nomor satu, sholat di dalam masjid yang di pekarangan ada kuburan baik depan, samping, kanan atau kiri, belakang, yang antara kuburan dengan orang sholat itu ada dinding, sama dengan sholat seseorang yang betul-betul di hadapannya ada kuburan tanpa hail atau di samping, kiri, kanan atau belakang. Jelas ini hanya menggunakan logikanya saja, itu logika fasid. Tak ada nas baik dari Al-Quran, hadis Nabi SAW, maupun atharus sahabah. Tidak ada. Paham tidak? Berkenaan dengan masalah ini, hadis Nabi SAW itu menjelaskan tidak secara detail. Makanya seharusnya orang Wahabi itu saat ditanya dia harus bungkam, diam. Tidak boleh menjawab. Karena sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim melalui istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, potongan terakhirnya itu dalam keadaan Nabi sakit, mukanya ditutup, beliau tutup mukanya dengan kain yang terbuat dari wol, kemudian saat sesak napas dibuka lagi. Dalam keadaan seperti itu, ini sakit-sakit yang sudah di akhir-akhir kehidupan beliau itu. Paham tidak? Artinya ini salah satu sabda beliau ini peringatan bagi umatnya agar supaya kuburan beliau jangan dijadikan sebagai tempat sujud, sebagaimana perbuatan orang-orang Bani Israel dan Nasrani. Maka dalam keadaan tadi beliau katakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah ke atas orang Yahudi dan Nasrani. Sebabnya apa? Karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Yuhadziru ma sana'uhu. Beliau memperingatkan umatnya dari apa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini melarang umatnya agar supaya tidak berbuat sebagaimana dibuat oleh orang Yahudi dan Nasrani. Jadi hadis itu, dalam hadis ini gambarannya tidak menjelaskan di situ ada dinding.
bahwa Nabi tidak menjelaskan secara detail. Kalau si A sholat, terus ada dinding di depannya, di balik dinding ada kubur, sholatnya tidak sah. Atau si B sholat, di samping kanan atau samping kiri, di luar masjid, di pekarangan, yang ada dindingnya, sholatnya tidak sah. Begitu pula di belakang. Tidak seperti itu. Dari Al-Quran tidak, dari hadis Nabi tidak, qaul sahabat tidak. Paham tidak? Maka seharusnya orang Wahabi saat ditanya harus diam, tidak boleh menjawab. Karena tidak ada dari Al-Quran, hadis maupun qaul sahabat. Jangan menjelaskan yang hanya menggunakan logikamu saja. Yang kedua, lihat. Saat seseorang sholat itu, kuburan di belakang. Kuburan di belakang. Kiblat di depan. Tanpa hail, tanpa apa? Tanpa ada pembatas antara orang sholat dengan kuburan. Maka tidak ada satu ulama pun, jangankan mengatakan haram, makruh juga tidak. Karena syaibah, bau sedikit pun akan terjadi kemusyrikan itu tidak ada. Kuburan di belakang, orang sholat di kiblatnya di depan. Tahu dalil yang jelas baik dari Al-Quran, hadis maupun qaul sahabat. Ucapan ulama, pendapat ulama lalu ijtihad istinbat tidak ada. Sama juga kanan ataupun kiri. Kalaupun ada mungkin dari orang Wahabi. Paham tidak? Apalagi kuburan ada di pekarangan masjid yang ada dinding yang menjadi penghalang. Tak usah di belakang, di samping, kiri, kanan, di depan saja. Tak ada masalah. Tidak ada hubungan dengan sah tidak sahnya orang sholat itu. Jadi boleh dibuka dalam seluruh kitab-kitab ulama, kitab-kitab fikih dari kalangan ulama yang ahli itu. Tidak ada satu pun yang mengatakan syarat untuk sah sholatnya seseorang adalah saat dia sholat di satu masjid yang di antara dia dengan kuburan ada dinding, saat dia sholat di satu masjid, di pekarangan kuburan itu baik di depan, samping, belakang tidak boleh ada kubur. Tidak ada itu. Jelas sih. Nah, makanya makna hadis tadi apa itu? Nah, makna hadis tadi adalah yang pertama, baik di dalam masjid ataupun di luar masjid, saat seseorang sholat di depannya ada kubur dan kuburan itu dia jadikan sebagai sesembah, sama dia sujud, zahiran wa batinan, maka itu nomor satu syirik akbar. Syirik, karena dia bikin Tuhan baru lagi selain Allah. Kalau dia sholat di depannya ada kuburan tanpa hail, di depan ini, bukan di samping, bukan di belakang, tapi tidak ada sedikit pun niat untuk menyembah itu kuburan, maka hukumnya makruh. Makruh apa? Tanzih. Nah, kalau kalangan Hanafiyah itu bukan makruh tetapi haram, tetapi tidak sampai syirik akbar. Paham tidak? Menandakan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan masalah ini adalah ini hadis-hadis yang di dalamnya itu perlu untuk mengambil satu hukum penelitian orang ahli. Penelitian apa? Orang ahli. Jelas sih. Kalau tidak nanti jawabannya ngawur. Lucu masa sholat di depan di masjid yang di pekarangannya itu ada kuburan yang dihalang oleh dinding, kok dibilang sholatnya tidak sah. Ini jawabannya ngawur, super ngawur itu. Oke, ini boleh dikasih label mujtahid gadungan. Mujtahid apa? Itu karena sosokan itu, maksudnya mohon maaf ya, sosokan itu tidak mau ikuti ulama-ulama yang ahli, yang kalau betul dapat pahala 2, yang kalau salah dapat pahala
sendiri mau otak-atik hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa punya keahlian. Semoga bermanfaat. Subhanallah, subhanallah.